Om Swastiastu, Semeton, selamat datang di Istana Channel. Semeton, fenomena tentang joget bumbung yang ada di Bali pada tahun 2015 sebenarnya sudah mulai rame dan gempar tentang adanya joget porno. Nah, di sebuah YouTube saya melihat sebuah tayangan, mungkin kalau tarian joget erotis itu sudah biasa terlihat beredar di media sosial, dan bahkan sampai beberapa media memberitakan kalau tidak porno maka tidak laku. Nah, Semeton, bagaimana perasaan Anda, kita sebagai umat Hindu, ketika melihat seni joget bumbung itu di TikTok atau di sebuah short video, kemudian sudah dimodifikasi, diberikan komentar oleh saudara kita dari umat lain, kemudian dikasih tulisan, komen, serta musik seperti video pada berikut ini. Coba Anda saksikan video berikut ini. Dalam sebuah video tersebut bertuliskan, Indonesia saat ini sudah nggak pernah merasa malu lagi dengan orang tua, kakak, adik, apalagi dengan orang lain. Kemudian sebuah tulisan Astagfirullah dituliskan di sana. Sedih melihatnya di zaman sekarang, apalagi anak-anak. Sungguh saya benar-benar sedih melihat budaya di zaman sekarang. Begitulah tulisan pada short video tersebut. Hiburan warga 62 terbaru, jujur saya sedih melihatnya. Demikianlah tulisannya. Dan di sana nampak tarian joget yang begitu erotis di depan masyarakat, dan terdapat audio, sebuah audio dari saudara kita umat muslim yang memberikan komentar. Hindu dimanapun Anda berada, kita sebagai orang Bali dimanapun berada, bagaimana pendapat Anda ketika menonton video ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Beberapa tahun yang lalu memang joget bumbung ini menjadi fenomena yang sangat hangat, di mana-mana diberitakan. Terlebih saat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Nambia, Afrika Selatan pada Rabu tanggal 2 Desember tahun 2015 lalu. Mengapa demikian? Joget bumbung kini berkembang sebagai tarian yang memiliki stigma porno karena tariannya vulgar dan erotis. Tidak hot, tidak laku. Pendiri Sekedi Buleleng enggan hilangkan gerakan tarian erotisnya. Kalau menekan tarian joget, tekanlah masyarakatnya supaya pada saat meminta tarian joget, janganlah meminta porno. Kita kan seperti orang jualan. Kalau orang pesannya apa, kita harus bisa siapkan. Yang penting sesuai target. Kalau nggak gitu, kita nggak bisa nutup biaya operasional. Kita sendiri sekejoget bumbung di Banjar Dinas Menase Desa Sinabun, Sawan Buleleng, Ida Bagus Putu Karantana 50 tahun saat memimpin sekejoget bumbung Santika Dwipa Manasa saat ditemui di rumahnya Jumat pada saat itu tanggal 4 tahun 2015. Meskipun demikian, tentunya masih banyak juga joget yang masih memegang kuat pakem daripada joget itu sendiri, seperti joget klasik. Contohnya, misalnya sekejoget bumbung suara mekar Banjar Antap
dan pasar Bali itu masih dengan pakem klasiknya. Jadi tidak ada tarian-tarian yang seperti joget bumbung porno yang lain yang viral. Disebut Bali pun sempat memberikan komentarnya, joget bumbung erotis memang menyalahi aturan dan dibiasakan umbar seksualitas. Disampaikan menurut Ketua Sanggar Iwayan Juniarta, pihaknya memang memilih menampilkan keaslian atau kemurnian daripada tarian joget itu sendiri, tetap mengikuti pakem-pakem yang ada yang mengandung etika dan moral keindahan. Bahkan musik pengiringnya menggunakan musik bambu yang klasik, tidak ada tambahan musik modern. Karenanya seke joget jarang diorder oleh kalangan umum. Namun mereka mengatakan bukan mereka tidak laku. Faktanya seke yang dibentuk tahun 2005 silam itu sudah sering melakukan pementasan di hotel berbintang di kawasan Nusa Dua dan Badung. Nah, semeton itu tentu saja membantah daripada stigma jika tidak porno maka tidak laku. Jadi kembali, bagaimana sebenarnya para penyuguh tarian itu sendiri? Jika semuanya kompak untuk tidak menyuguhkan tarian erotis, sudah pasti tidak ada yang meminta atau membeli, karena penjualnya tidak ada. Bukan alasan memang. Nah, semeton, bagaimana pendapat Anda jika sudah mulai tetangga atau teman-teman kita dari umat lain yang menyaksikan seni yang katanya indah ini, yang katanya budaya Bali kita yang adiluhung ini? Apakah salah pementasan tarian yang penuh dengan tarian erotis tersebut disuguhkan? Teman-teman, tentunya jika kita mau menyikapi, jika memang harus tarian-tarian disebut disuguhkan dengan gaya yang erotis, mestinya akan lebih baik jika tempat pertunjukannya tidaklah di sembarangan tempat yang bebas, misalnya klub malam, yang tentunya pengunjungnya itu dibatasi usia. Semeton pasti tahu bahwa ketika di sebuah klub malam, mulai dari usia 17 tahun ke atas itu sudah pasti tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, mungkin jika tarian-tarian yang erotis tersebut ditampilkan di situ, mungkin akan lebih tepat posisinya daripada ditampilkan di tempat masyarakat luas yang penontonnya bisa dari kalangan usia bayi sampai usia sebelum 17 tahun. Kemudian di sana juga bagaimana orang tua juga menonton putra-putrinya menyaksikan tarian-tarian yang erotis tersebut. Bagaimana kita melihatnya? Di mana etika dan moral pertunjukan tarian-tarian erotis tersebut di depan orang tua, kemudian di depan saudara dan lain-lainnya, seperti yang dituliskan oleh short video pada YouTube tersebut. Nah, ini mungkin perlu untuk kedepannya kita bisa berbenah lebih baik, agar mungkin setiap tarian yang ada janganlah keluar dari pakem. Tentu kita banyak berharap kedepannya tetap pakem dari joget Bali yang baik tetap bisa kembali seperti dulu. Meskipun memang pemerintah sudah menggalakkan bagaimana upaya pelarangannya, tapi nyatanya sampai saat ini masih banyak kita temukan joget-joget tersebut bahkan melebar luas. Mungkin karena penanganannya yang kurang serius atau memang keberadaan joget ini susah untuk ditindak atau diberikan sanksi. Nama joget bumbung Bali yang memang pakemnya bukanlah porno bisa kedepannya kembali, tidak seperti saat ini yang identik bahwa joget itu adalah porno. Bagaimana pendapat Anda semeton, dan apa sebaiknya yang mesti dilakukan oleh pemerintah atau penari-penari selain usulan dari pemilik daripada joget, salah satu joget yang terkenal erotis ini, bahwa yang salah adalah penontonnya yang salah karena meminta tarian-tarian erotis, karena jika tidak erotis maka tidak laku. Nah, ini ada benarnya karena permintaan dari pasar.
Bisa juga seperti joget yang pakemnya masih sampai saat ini mengikuti pakem-pakem yang lama. Jika tidak menyediakan, maka pun tidak ada pembeli. Maka solusi yang tepat adalah secara bersama-sama itu memberhentikan dan tetap menunjukkan seni joget dengan keindahannya. Bagaimana pendapat Semeton? Mungkin ide Semeton bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.